Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية بتقدم الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى حضرة الشيخ جلالنا المحلي وإلى حضرة الشيخ جلالنا السيوطي وإلى حضرة الشيخ من سوي المالكي وإلى حضرة الشيخ يجي زين بن صمد وإلى حضرة الشيخ يجي عبد الحق مقدر وإلى حضرة الشيخ يجي مكرم وإلى حضرة الشيخ أما سفي الله بن سفي يحيى وإلى حضرة الشيخ يجي أما سفي الله وإلى حضرة الشيخ يجي حجي محمد عبد الفتاح ونكاسي وإلى حضرة الشيخ مامون بن سلطان مولانا سليم بنتن وإلى حضرة الشيخ وجميع المشايخ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم di surat An-Nisa di 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus yang saya hormati, segenap jamaah, Bapak Ibu yang sama hadir, ya insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayah. Hari ini Allah masih berikan kita kesempatan, diberikan terus istiqomah guna bisa melaksanakan ibadah, terlebih selepas sholat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah juga kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita langsungkan kajian, mari kita sama-sama berdoa kembali kepada Allah dengan membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan pada para syuhada, para pahlawan yang telah memperjuangkan negeri kita ini. Karena alhamdulillah dari besok ya, besok jadikah tanggal 17? Barangkali aja mundur lagi. Besok tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang ke-80. Alhamdulillah, Allah berikan kita merdeka, diberikan lagi oleh Allah negara yang begitu luas, kekayaan alam yang begitu besar. Semoga dengan adanya doa, berkah doa kita semua, mudah-mudahan negeri ini selalu damai, selalu aman, selalu diberikan kemuliaan, menjadi negeri yang barokah, negeri yang maju, negeri yang berdaulat, negeri yang kuat. Dan juga kita doakan para pemimpin-pemimpin yang diberikan tampuk kepemimpinan amanah hari ini, mudah-mudahan diberikan pemimpin yang soleh, solehah, yang bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik dan bisa memberikan yang terbaik. Dan mudah-mudahan yang menjadi pengkhianatnya diberikan oleh Allah kesadaran, sehingga negeri ini dijadikan oleh Allah negeri yang baldah, thayyibah, warabbun ghafur insyaallah. Dan kita juga doakan kepada pahlawan ya, yang syuhada tentunya. Sebab beda kalau syuhada dengan pahlawan itu beda. Kalau syuhada itu orang yang mati syahid, kalau pahlawan itu belum tentu. Kalau orang disebutkan syuhada berarti pahlawan. Kalau disebutkan pahlawan belum tentu syuhada. Maka oleh karena itu orang-orang yang mati syahid, yang dalam keadaan iman membela negara pada masa itu, mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala kehilapan dan kesalahannya, dilebaskan di alam kuburnya. Dan tentunya kita sebagai generasi mudah-mudahan menjadi generasi yang unggul, yang selalu mengisi kemerdekaan ini dengan baik, hal-hal yang positif, dan menjadikan negeri ini lebih maju lagi insyaallah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah doa sesuatu Fatihah, Yasin gitu. Pahlawan tuh butuh doa, bukan butuh dangdut. Ya. Nanti kalau sudah doa, hiburan ya seadanya aja hiburannya. Jangan berlebihan ya. Ini berlebihan kadang-kadang hiburannya kenceng, doanya enggak ada. Pahlawan itu butuh doa dari kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih di bahasan An-Nisa di 56. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang balasan keingkaran sekaligus pula balasan keimanan. Dua hal pokok yang menjadi sebab dan akibat. Dua-duanya ada akibat yang akan diterima. Iman ada balasannya, ingkar pun juga ada balasannya. Baik ada balasannya, buruk pun juga demikian. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran syarr. Konsekuensinya mau pilih yang mana? Karena hidup itu pilihan. Mau pilih yang buruk, ya wis. Mau yang baik-baik, ya silakan. Semua ada konsekuensinya. Yang kesemuaan yang dilakukan oleh kita semuaan nanti akan diingetin oleh Allah. Yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Yatadzakkarul insanu ma sa'a, kata Allah. Manusia itu nanti akan diberikan ingatan oleh Allah. Ma sa'a, apa yang pernah dilakuin. Pernah ngelakuin apa di daerah ini, nanti diingetin oleh Allah. Kamu dulu nggak sholat Jumat kan? Oh iya, berapa kali kata Allah? 2 kali kalau nggak ada, bukan 2 kali, 20 kali kamu. Ingetin semuaan tuh. Mendadak inget semuaan. Kayak kita ingat mantan pacar gitu dulu. Ingat semuaan. Yatadzakkarul insan masa. Dan saat-saat seperti ini pun nanti akan diingat. Ketika Allah kembalikan nanti pikiran umat manusia, duduk seperti ini tuh nanti ingat. Ya Allah, dulu pernah duduk majlis al-alaq. Di mana ya sekarang Pak Ketua nih? Dicari tuh. Di mana nih orang tua dulu? Punya kawan dulu sering duduknya di tiang gitu. Dicari itu nanti tuh. Pikiran tuh inget tuh. Atau barangkali dulu tuh ada yang suka tukang ngamera aja. Siapa aja ini? Itu diingetin tuh. Untuk apa? Nanti semua yang dilakuin itu akan menjadi perhisaban. Kalau diingatnya itu adalah yang baik-baik, alhamdulillah. Yang diingat yang buruk-buruk ini nih. Yang naudzubillah nih. Pas diingetin yang buruk-buruk. Pas liatin catatan amal gak bisa ngelak lagi sudah. Loh kita ingat juga. Iya ya. Pernah loncat dari jendela janda dulu. Kan bahaya tuh. Ini juga sama demikian.
Kata Allah, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. A'udzubillahi. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Innal ladzina, sungguh orang-orang kafaru yang ingkar bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar. Saufa itu kan fi'il mudhari ya, yang menunjukkan akan ke depan. Saufa nuslihim, kelak nanti kami masukkan, kata Allah, naro, ke dalam api. Siapa ini yang masuk ke situ tuh? Kafaru. Dalam pemikiran kita kalau disebutkan kafaru tuh kafir gitu kan. Semua orang kafir ke situ pasti. Tapi harus diingat, kalimat kafaru ini bukan hanya termasuk orang yang kafir yang keluar dari Islam. Bahkan bisa jadi yang dinamakan Islam pun bisa jadi. Kenapa? Karena kalimat bahasa kafaru itu kan artinya ingkar. Kafir itu menutupi. Bahkan dalam bahasa lain, petani pun juga sama disebut kafir juga dalam ayat lain itu. Kenapa? Karena kebiasaannya menutupi benih dengan tanah. Sebagaimana orang kafir menutupi keimanan dengan kekafirannya. Nah, berarti kalau disebutkan innal ladzina kafaru, sungguh orang yang ingkar bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, berarti bukan hanya orang luar Islam. Orang Islam pun bisa jadi. Karena yang disebutkan itu bi ayatina, ingkar dengan ayat kami. Orang Islam ngaku Islam tapi sholat enggak, padahal perintahannya jelas, tapi tidak mau sholat, berarti ingkar dengan ayat Allah, ya kan? Ngaku Islam, kata Islam, turunan Islam, giliran datang Ramadan enggak mau puasa, berarti ingkar dengan ayat Allah. Kan kalau bicara tentang luar Islam itu udah memang pasti dah, nggak usah diomongin lagi tuh. Atau hukum-hukum, misalkan di dalam Al-Quranul Karim kita ini diberikan oleh Allah hukum-hukum yang lain, dari hukum ibadah, muamalah, nakah, jinayat, semuaan diatur harus kita samain dengan keinginan Allah, lalu kita ingkar di dalamnya, berarti kita ini juga ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan. Kita diberikan oleh Allah pendamping hidup. Itu kan amanah dari Allah. Lalu kita sia-siain, tidak pernah kita jalankan amanah itu. Ingkar juga kita tuh terhadap ayat Tuhan. Jadi kalimat kafaru itu bukan hanya termasuk orang yang di luar Muslim. Orang Muslim pun bisa jadi. Karena yang disebutkan itu kalimatnya kafaru, orang yang ingkar. Makanya di dalam hukum-hukum itu paling tidak jangan ingkar dulu dah. Kan di dalam Islam itu ada hukum poligami juga sama. Ya kan? Ayatnya ada. Tapi paling tidak jangan ingkari dulu ayatnya. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa warubah. Nikahlah perempuan itu 2, 3, 4 ji samsu. Itu kan ayatnya ada. Lalu diingkari oleh kita. Benci dengan hukum poligami, tidak boleh. Terima dulu itu hukumnya. Tapi soal pelaksanaannya tergantung dari kemampuannya. Kalau kemampuan ada ya lanjut, kalau enggak ya enggak. Fa in khiftum bahasanya kan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika dikhawatirkan tidak bisa adil, fawahidah, satu aja udah. Begitu. Tapi hukumnya ada, jangan dulu diingkari.
Ini kadang-kadang saya nggak suka dengan poligami. Berarti nggak suka dengan perintahan ayat Tuhan. Jangan diingkari dulu. Terima dulu ayatnya, dalam pelaksanaannya ya jangan diumbar. Karena hukum poligami itu ibarat pintu pesawat darurat itu. Bisa dibuka kapan saja, tapi tidak boleh semua orang buka. Semua orang bisa buka, bahaya. Bisa dibuka kapan-kapan gitu. Perlunya bisa dibuka, tapi tidak boleh semua orang buka pintu pesawat. Di mana dulu letak? Hukum peradilan misalkan ada hukumnya jadi advokat, ada hukum jadi hakim. Kan diatur oleh agama. Lalu dalam pelaksanaannya menyimpang dari aturan itu, ingkar juga sama. Tuh nanti di depan ada ayatnya nanti. Kita disuruh oleh Allah untuk berlaku adil kan. Ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Kita disuruh oleh Allah untuk menjadikan diri kita itu adil dalam amanah. Bisa dipercaya dalam amanah, lalu tidak bisa dipercaya. Berarti ingkar juga kita. Masuk ke dalam. Nah, kata Allah, sungguh orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar. Kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Bahkan digambarkan oleh Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kullama nadijat ay ihtaraqat. Ketika hangus juluduhum, kulit-kulit mereka, baddalnahum, kami ganti untuk mereka itu juludan ghairaha, kulit yang lain. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab, agar merasakan mereka itu siksa. Ini kan bahasanya kullama najijat juluduhum baddalna. Kalau orang kena api otomatis gosong. Setelah gosong kalau di dunia selesai, gak ada lagi. Pasti kalau nggak hilang, ngelepuh, ujung-ujungnya perlu proses lama. Kalau di akhirat, badalnahum juludan ghairaha, kulitnya diganti lagi dengan kulit yang lain, baru lagi. Sudah kulit baru lagi, bakar lagi. Sudah habis, bakar lagi, terus aja begitu. Maka siksaan itu nggak akan berhenti. Bahkan disebutkan dalam hadis, ta'adu fi sa'atil wahidatin mi'ata marrah. Kembalinya kulit ahli neraka itu dalam 1 jam itu 100 kali. 1 jam. Gosong, ganti lagi, bakar lagi, gosong, ganti lagi. Terus dalam 1 jam. Dalam hadis lain lagi disebutkan, innaha ta'adu fil yaumil wahid 70,000 marrah. Kalau dalam hadis lain menyebutkan bahwa ahli nar kulitnya dibalikin oleh Allah, diganti dalam sehari itu 70,000 marrah, 70.000 kali. 70.000 kali dalam sehari. Siapa yang bilang enak di neraka? Kita kan di dunia sekarang sudah teknologi yang begitu canggih. Kita sering menyaksikan kekejaman dunia itu kan. Ada orang yang dibakar. Gimana lihatnya orang yang dibakar itu? Semua kulit melepuh. Semua habis. Nah ini juga sama.
Kalau orang di dunia dibakar selesai urusannya. Kulit habis, rambut habis dan sebagainya. Udah beres. Urusannya mati aja gitu, selesai. Kalau ini enggak. Kulit yang baru itu dibakar habis, semuaan sudah habis. Masih hidup. Gak mati-mati kan. Diganti lagi dengan kulit yang lain. Baru lagi, bakar lagi, baru lagi, bakar lagi. Bahkan inna baina mangkabail kafiri masirata salasata ayyamin dirraqibil lisuru. Kata Nabi, sungguh antara dua pundak orang yang ingkar itu masirata salasata ayyamin, perjalanan 3 hari dirraqibil masru', bagi yang pengendara yang cepat. Pundaknya ahli neraka itu diberikan oleh Allah itu lebar, sehingga lebarnya itu sampai perjalanan 3 hari. Gede berarti ya orang. Bahkan an-nadarrusa kafir yakunu ka-Uhudin, gerahamnya orang ahli kafir itu menjadi segede gunung Uhud. Tebalnya kulit mereka itu masih rata salat satu ayamin, perjalanan 3 hari. Tebal kulitnya itu diganti oleh Allah dengan kulit yang tebal, perjalanan 3 hari. Oh begitu tebalnya Pak Ustaz? Karena Allah memberikan rasa yang begitu dahsyat. Liyadukul adab. Saking tebalnya kan, dibakar oleh Allah kan lambat, terus ke dalam. Kalau kulit tipis kan berarti cepat tuh. Kalau kulit tipis itu disiram minyak langsung gitu, langsung ke dalam gitu kan. Tapi ini tebal. Begitu tebal tuh dibakar tuh pasti susah kan. Akhirnya kan orang itu terus-terusan dibakar tuh. Dalam keadaan dibakar, kulit tebal nggak nyampe-nyampe. Jangan dipikir oleh kita, tebal 3 hari perjalanan, gimana tebalnya? Saking ininya aja, saking lebarnya itu kulit. Alhamdulillah min dzalik. Juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Jadi mengembalikan ke awal sebelum dibakar. Itu aja terus tuh ahli neraka. Sehingga yang ada penderitaan, kepayahan, kesulitan. Makin hari makin jadi, makin meronta makin sakit. Ahli neraka itu begitu. Makin teriak, makin jadi. Akhirnya nggak ada yang teriak sudah. Innallaha kana azizan hakim. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Makanya kalau itu tadilah, sedurhaka-durhakanya kita, paling tidak ada insaf lah. Ada berhentilah. Karena kalau durhaka terus bukan setan gitu tuh. Benar terus bukan malaikat gitu. Ya kalau ada salah pantas kita. Ada benar pantas gitu. Tapi kalau salah terus jangan berhenti. Kalau benar terus jangan berhenti. Teruskan kalau itu. Salah terus jangan berhenti. Ada kalanya kita benar, adanya kita salah, itu manusiawi. Tapi ketika kita salah, paling tidak jangan keterusan. Ada berhentinya. Kalau bahasa Nabi itu kan, fattabi'is sayyi'ata bil hasanati tambuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, karena kebaikan akan bisa menghapus kejelekan. Hari ini jelek, jangan terus-terusan jelek. Paling tidak besok ada kebaikan.
Pagi jelek, siangnya ada kebaikan. Gitu aja terus. Mudahan dengan adanya kebaikan nempel di situ, keburukannya dihapus. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh Allah itu keadaannya aziz, maha perkasa, hakima, maha bijaksana. Kalau orang beriman gimana? Walladzina amanu wa amilun shalihat. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya sering mengutarakan dalam bahasa iman, itu selalu mengutamakan amanu wa amilus shalihat. Padahal kalau orang kafir itu biasanya enggak disebutkan innalladzina kafaru wa amilus sayyiat gitu. Enggak ada disebutkan wa amilus sayyiat, enggak ada. Coba tengok. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim. Langsung aja begitu. Kalau orang mukmin innalladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu wa amilus sholihat itu dibawa. Kenapa? Karena Allah mau memberikan kemuliaan lebih. Amanu itu sudah bagus. Orang beriman itu sudah top. Tapi ketika di dalamnya ada wa amilus sholihat, maka iman itulah yang menjadikan kita ini beda posisi, beda makom, beda martabat. Tergantung wa amilus sami'ah. Wa amilus sholihatnya kita tuh di mana? Makanya nanti orang masuk ke dalam jannah itu ada dari sholatnya, ada dari puasanya, ada dari sedekahnya, ada yang dari hajinya, ada yang dari jihadnya. Itu makom-makomnya tuh. Wa amilus sholihatnya di situ. Dari sekian banyak jamaah yang hadir, nanti masuk surgaan semuaan, amin. Makomnya beda-beda nanti. Ada yang di makom Darul Jannah, ada Darul Naim, ada Darul Qoror, barangkali di surganya itu. Tergantung dari amaliyah. Makanya amaliyah itu penting. Sehebat-hebatnya amaliyah kita yang dilakuin akan mendudukan posisi kita nanti di mana. Itu maksudnya itu. Iman itu sudah cakep, sudah hebat iman tuh. Kalaupun imannya ahli maksiat itu dibuka oleh Allah, itu bisa bersinar cahayanya antar jihad maghrib dan masyrik, antar jihad barat dan timur. Ahli maksiat ada iman di dalamnya, dibuka oleh Allah imannya bercahaya tetap. Bisa mencahayai antar jihad barat dan timur. Itu ahli maksiat. Apalagi imannya ahli taat. Lebih lagi kan? Tuh, imannya pun sudah bagus. Tapi kenapa wa amilus sholihat? Karena Allah memberikan posisi lebih. Itu ahli sedekah kan lain tuh nanti ahli sedekah. Posisinya di mana? Ahli zikir, ahli tahajud, ahli ngaji Quran, itu posisinya. Letak semuaan itu nanti diberi oleh Allah lewat wa amilus sholihat. Makanya amal soleh jangan berhenti. Kalaupun salah, soleh lagi. Apalagi Pak Soleh. Sanudkhiluhum jannat. Kelak kami akan masukkan mereka ke Allah jannatin, ke dalam jannah. Tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya jannah al-anhar, sungai. Sungai-sungai, bukan hanya satu, karena di dalamnya ada sungai-sungai yang banyak. Khalidina fiha, selamanya fiha di dalam itu abadi. Khalidun itu seterusnya. Pakai abada pula. Ini abadan abada berarti. Tidak ada batasannya maksudnya itu. Khalidan fiha itu. Tidak ada batasan. Kalau di dunia kan ada batasan kita. Sesehat-sehatnya kita tetap ada batasannya kita. Sepanjang-panjangnya umur kita tetap kita ada bahasan. Ada batas. Batasan kita paling berapa? Apalagi umat Nabi Muhammad sudah diberikan ketentuannya oleh Nabi. Al-umuru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Kata Nabi itu nyebutin tuh.
Nabinya juga sama 63. Makanya kalau Bapak sudah umur 62 11 bulan ya udah siap-siap. 62 11 bulan berarti sebulan lagi. Nabi itu 63. Makanya umat Nabi Muhammad itu sehat-sehat pun tetap jarang yang nyampe 200 tahun, jarang. Bahkan nggak ada. 100 tahun aja sudah jarang. Rata-ratanya 40 sudah bolak-balik BPJS. Ngurusin bolak-balik rumah sakit 40 tuh. 50 balik sudah. 60 biasa. Innalillahi umur berapa itu? 58. Pengumuman innalillahi umur berapa? 56. Itu rata-rata. 60, 70. Saya sudah 78 Pak Ustaz, masih ada 70-nya. Masih ada 70. Tuh. Saya aja dari keluarga itu sekarang kakek itu hampir 95-an kayaknya. Kakek itu 95. Anak 11. Bapak saya yang ketiga, tapi sudah almarhum. Itu yang 10 masih ada semuaan. Anak yang pertama punya anak lagi 9. Anak yang pertama dari anak yang pertama itu sudah punya anak lagi. Anaknya lagi sudah punya anak lagi. Kakek saya masih ada. Oh, hebat. Orang tua Bahari itu umurnya Bang. Itu kakek dari bapak. Kakek dari ibu mungkin 2 tahun yang lalu sudah wafat. Dalam umur 85. 85. Kakek bini itu 2 tahun yang lalu sudah wafat juga. Umur 87. Dia masih 80-an dia. Masya Allah, umurnya panjang-panjang kan orang Bahari itu. Tapi kalau nenek dari istri itu sudah 100 berapa kemarin terakhir? 115-an terakhir. Nenek. Jadi kalau umur panjang itu usia 90 itu masih seger aja. Umur panjang. Gigi itu gigi loh. Gigi itu nggak ada yang copot satupun. Pandangan, mata itu nggak pakai kacamata. Umur 90 tuh sampai 100. 100 lebih, nah barulah uyuh-uyuhan. Nah itu umat Nabi Muhammad tuh. Jadi kalau sudah lewat di masa 40 kata Nabi berubahlah hidup tuh. Makanya Nabi ngasih infonya umur 40 perubahan hidup. Kalau mau baik lanjutin baik. Kalau mau buruk dari 40 susah jadi baik. Gitu aja terus nanti. Kenapa? Watak 40 tuh beda sudah. Nah itu batasan hidup di dunia. Ada batasan. Tapi kalau di akhirat khalidina fiha abada. Gak ada lagi urusan. Lahum fiha azwajum mutahharah. Bahkan untuk menjadikan kesenangan lebih di dalam jannah, diberikan di dalam jannah itu azwajun. Zaujun satu bini, azwajun ubinian. Ubinian bukan hanya satu di akhirat tuh. Paling miskinnya orang masuk surga itu 70 bidadarinya. Paling miskin. Apalagi kiainya. Apa enggak iri-irian? Enggak ada. Sifat iri itu dunia. Kalau dunia itu jangankan sudah 32, baru ngomong aja udah. Apa lo ngomong? Mah. Mau binian lagi. Apa lo? Baru gitu aja langsung naik. Tapi kalau di akhirat adem aja. Makanya kalau mau bini 2 3 nanti aja di akhirat lah.
Zaujun itu bisa dipakai dua ya, bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan. Zaujun. Makanya disebutkan zauj. Azwajun beberapa. Mutahharatun yang disucikan oleh Allah. Tidak ada lagi urusan haid, tidak ada lagi nifas, tidak ada lagi wiladah, apalagi istihadah. Enggak ada, bersih aja terus-terusan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka itu dhillan dhalila, ke tempat yang teduh yang sangat panjang. Kenapa disebutkan dhillan dhalila? Karena orang ahli jannah tidak akan bisa terganggu oleh cahaya matahari. Kalau kita nyaman di dunia, punya rumah mewah, sinar matahari masuk ke dalam rumah, kan ada kalanya kepanasan. Terganggu kita dengan panasnya terik matahari yang masuk ke dalam rumah. Tapi kalau di jannah gak ada. Gak ada sinar terik matahari, karena mataharinya gak ada. Bulan pun gak ada. Lalu sinarnya dari mana? Ahli jannah. Karena semua orang ahli jannah itu bercahaya. Jadi gak memerlukan lagi cahaya. Cahaya ahli jannah yang ada di dalam jannah, di dalam surga, itu percis seperti kita waktu duha. Jam seginian. Jam segini, dari jam segini sampai jam 8, jam 9. Itu adem-ademnya. Bersinarnya terang, tapi tidak panas. Itu hawa jannah begitu. Makanya salah satu pagi itu adalah hawa jannah, jam segini. Enak kan, seger gitu. Nah itu hawa jannah. Maka disebutkan dhillan dhalila. Diberikan oleh Allah teduh-teduhan yang sangat panjang. Karena ahli jannah tidak akan terganggu dengan sinar matahari, karena mataharinya enggak ada. Ada enggak ada matahari? Kalau ada matahari bahaya. Itu nanti terbenam dan muncul. Berarti ada hari dong kalau begitu. Sementara di dalam jannah tidak ada hari. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut nanti insyaallah. Cukup sudah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.